Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita terus bersyukur atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya kemudian tertarik untuk menyampaikan, artinya bukan melanjutkan materi kita, tapi ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim terkait dengan sholat. Mungkin penjelasan ini di sebagian tempat sudah pernah saya sampaikan, tapi saya merasa bahwa ini penting untuk saya sampaikan di tempat ini, sebab mungkin ada di antara jamaah yang belum mendapatkan penjelasan tentang ini. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai muslim, yakni tentang salat. Tentang salat. Dan ini keseharian kita. Bayangkan salat itu kan 5 kali kita lakukan di dalam sehari semalam yang wajibnya. Nah, sementara dalam penjelasannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga bahwa ada orang yang salat tapi salat mereka membuahkan kecelakaan. Wa wailul lil musallin. Kecelakaan bagi mereka yang salat. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang lalai dari salatnya. Nah, oleh sebab itulah Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kata beliau, menjelaskan bahwa ada 6 sifat dalam salat yang merupakan tanda-tanda kemunafikan. Artinya salat 6 hal yang terkait dengan salat ini, kalau dia ada, ini merupakan sifat kemunafikan yang seharusnya itu tidak ada pada kita. Karena kita sebagai seorang mukmin. Karena munafik itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengklasifikasikannya menjadi 2. Ada yang namanya nifak i'tiqadi. Itu yang pertama, nifak atau munafik secara keyakinan. Artinya dia itu memasuk Islam atau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, tapi sebenarnya hatinya itu enggak beriman sama sekali. Dia semata-mata mengucapkan 2 kalimat syahadat itu supaya diterima, diakui dan dianggap sebagai muslim. Mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu. Di zaman Nabi ada sosok semacam ini, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dia ini kan termasuk tokoh di Madinah. Ketika semua orang masuk Islam, dia kebingungan. Kalau tidak masuk Islam, gimana yang lain masuk Islam semua?
Kalau dia masuk Islam sementara dia tidak beriman. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, tapi hatinya itu tidak beriman. Makanya orang munafik itu menampakkan keimanannya, menyembunyikan kekafiran yang ada di dalam hatinya. Ini yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Munafik secara keyakinan, inilah munafik tulen. Munafik yang sesungguhnya. Inilah yang disebut oleh Al-Quran bahwa mereka nanti yang akan berada di neraka yang paling bawah. Ya, karena hakikatnya munafik semacam ini kafir. Cuma dia menyembunyikan kekafirannya. Nah, yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nifaq amali. Munafik secara perbuatan. Secara keyakinan dia bukan munafik. Dia tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia meyakini keimanan itu dengan hatinya, cuman ada beberapa perbuatan-perbuatannya seperti perbuatan orang munafik. Nah, bahasa gampangnya itu dia bukan orang munafik, tapi kelakuannya kayak orang munafik. Islam dia, mukmin dia, tapi tadi perbuatannya munafik. Nah, kalau di dalam konteks hadis yang lain kan Nabi menyebutkan tanda munafik itu ada 3. Kalau berkata dia suka dusta, ya. Kalau kemudian diberi amanah dia khianat, kalau berjanji dia ingkari. Kalau ada muslim yang begini, ya, selalu 3 ini ada pada dirinya, kita tidak bisa memponis bahwa itu pasti munafik secara keyakinan. Ya, kita nggak tahu hati orang kan nggak bisa kita ponis. Tapi yang bisa kita katakan perbuatan-perbuatan semacam itu adalah perbuatan kemunafikan. Maka itu adalah nifaq amali, nifaq secara perbuatan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kemudian kita waspadai. Jangan sampai kita alhamdulillah sudah menjadi muslim, kita juga kemudian beriman, tapi ada di antara perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita, seperti amal-amalnya atau seperti perbuatan-perbuatannya orang munafik. Ya. Nah, ini yang perlu kemudian kita perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini tadi sebagaimana kita sampaikan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 hal. Yang 6 hal ini merupakan bagian dari tanda kemunafikan. Nah, apa saja ke-6 hal itu? Di sini dikatakan yang pertama adalah malas ketika hendak melaksanakan sholat tapi penuh dengan rasa malas, beban sekali. Yang kedua, ia ingin dilihat orang lain dalam mengerjakan sholat. Kalau dia sholat tuh ingin kemudian dilihat oleh orang lain. Yang ketiga adalah menunda-nunda waktu sholat. Ya. Kemudian yang keempat, mengerjakannya dengan tergesa-gesa, tidak ada tumak ninahnya. Yang kelima, sedikit sekali mengingat Allah di dalam sholatnya. Yang keenam, terbiasa meninggalkan sholat berjamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya yang harus kita hindari tadi. Jangan sampai 6 hal ini ada di dalam diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah malas ketika hendak melaksanakan sholat. Orang munafik itu mereka sholat. Ini sering saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Kenapa orang munafik itu sholat? Sebab kalau dia nggak sholat, ketahuan. Bukan Islam. Karena Islamnya kan palsu tadi. Islamnya pura-pura. Kalau nggak sholat, ketahuan nanti dia bukan Islam. Karena tidak ada di zaman Nabi ya, Muslim yang tidak sholat. Semua yang mengaku Muslim di zaman Nabi itu sholat. Bahkan yang palsu pun keislamannya tuh sholat. Karena sholat tuh menjadi identitas. Nah, kalau kita zaman ini kebalik. Orang yang merasa sudah makomnya nggak sholat lagi dia. Nah,
Padahal tadi sholat itu adalah tanda keimanan. Kalau nggak sholat ketahuan nanti bukan orang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana sholatnya orang munafik ini ya di dalam surah An-Nisa ayat 142. Di situ kan dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah yang membalas tipuan mereka. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dengan malas. Apabila mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dengan rasa malas. Kenapa orang munafik ini menganggap bahwa salat itu beban? Ya, orang munafik ini ya menganggap salat itu sesuatu yang memberatkan, jadi ada keterpaksaan di situ. Nah, maka lebih khusus lagi, salat itu berat bagi mereka dan ada dua jenis lagi. Ya, dari 5 waktu salat itu 2 yang lebih berat lagi. Makanya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu, kata Nabi, athqalus salati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Yang paling berat salat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar, yakni salat subuh, ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya salat itu jadi beban bagi mereka. Nah, ini yang harus kemudian kita hindari. Bagi kita seorang mukmin justru sebaliknya, salat itu adalah satu kebutuhan bagi kita. Salat itu bukan beban, tapi salat itu kebutuhan. Salat itu adalah nikmat. Ya. Salat itu adalah, kalau kata Nabi kepada Bilal, kum ya Bilal, bangun berdirilah wahai Bilal, kumandangkan azan. Aihna bis salah, istirahatkan kami dengan salat. Ya. Jadi Nabi menyebut istirahat, salat itu adalah istirahat, ya, bukan saja mengistirahatkan fisik kita, tapi mengistirahatkan jiwa kita. Kalau yang namanya istirahat itu beban apa bukan? Bukan, nggak ada yang terbebani dengan istirahat. Nah, buktinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kita waktu sekolah, jam yang paling suka kita adalah jam istirahat, ya. Kita juga bekerja itu nunggu jam istirahat. Kenapa? Kalau sudah dengar kata istirahat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ringan bagi kita. Kayaknya begitu sekolah dulu ada bel, tanda waktu istirahat, ya sudah. Yang tadi ngantuk-ngantuk hilang ngantuknya. Ya, waktu pelajaran kan ngantuk, begitu bel istirahat hilang ngantuk. Semangat lagi. Nah, begitu pula lah kita. Sesungguhnya ketika mendengarkan azan, itu senang. Kenapa? Kita disuruh istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya lagi jamaah, ketika kita istirahat ini bukan membuat kita rugi. Yang sibuk dagang, ya, disuruh istirahat tuh bukan supaya rugi dagangannya, tidak. Yang lagi sibuk kerja, ya, suruh istirahat pergi sholat, itu bukan membuat pekerjaannya terbengkalai, tidak. Kenapa? Kita perhatikan hikmah daripada kumandang azan itu. Panggilan, ya, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Sekali lagi, salat itu bukan membuat kita sulit, bukan membuat kita rumit, bukan membuat kita rugi, bukan membuat pekerjaan kita terbengkalai. Kalimat selanjutnya adalah hayya 'alal falah. Salat itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita, ayo kita menuju kemenangan. Ayo kita kemudian, ya, menuju kesuksesan, menuju kejayaan. Jadi jamaah, kita disuruh istirahat itu menghadap kepada Allah supaya nanti sukses kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebahagia itulah kita kalau mendengar, ya, azan itu seperti waktu kita sekolah, bahkan lebih lagi ketika kita mendengar bel istirahat, sangat senang, sangat bahagia kita.
ya istirahat jiwa kita, istirahat fisik kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Orang munafik salatnya menjadi beban, salatnya berat mereka lakukan, sedangkan kita orang mukmin, salat itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Salat itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita, karena sesungguhnya adalah istirahat dari penatnya dunia, istirahat dari lelahnya jiwa kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah riya dalam salat. Orang munafik itu ya, salatnya itu untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana sudah kita katakan bahwa mereka itu salat supaya ingin diketahui sebagai muslim, supaya supaya dianggap sebagai orang Islam, supaya jangan diketahui kepalsuan keislamannya. Maka mereka salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat tadi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa lanjutan ayat itu? Yu'unan nasa. Mereka bermaksud riya kepada manusia. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kemudian kita perhatikan, karena penyakit riya ini adalah penyakit yang sangat bahaya. Sebab apa? Dia justru bisa menghinggapi orang-orang yang saleh tadinya, yang ahli ibadah. Ya. Kalau maksiat-maksiat lain kan jelas sudah mabuk, zina, judi, ya. Ya, ini bahaya. Kenapa? Karena dia disebut sebagai syirik kecil, ya. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Nabi. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, syirkul asghar ya Rasulullah? Kalau kemudian Nabi mengatakan, ya, kata Nabi, ya, artinya bisa menimpa kita semua. Ya, di dalam hadis lain disebutkan atau disimpulkan bahwa ya ini juga termasuk syirkul khaufi, syirik yang tersembunyi, yang tidak terasa, tiba-tiba menimpa kita. Ya, dan itu tadi saya katakan menimpa ahli ibadah. Ya, pemabuk dah, iya, mabuk enggak. Ya, tukang judi, tukang zina enggak, iya. Tapi ahli ibadah ini yang kemudian bisa tertimpa itu, terkena dengan masalah yang namanya riya ini. Nabi juga pernah menjelaskan bahwa orang yang riya itu adalah orang yang ketika dia sholat sendirian, ya sholatnya biasa-biasa saja. Tapi begitu sholatnya dilihat oleh orang lain, lalu dia membagus-baguskan sholatnya. Ya. Ya, ini kan ada satu niat untuk mendapatkan pujian manusia, mendapatkan penilaian manusia. Nah, maka kita selalu harus menata keikhlasan kita di dalam sholat ini, jamaah. Ya. Kenapa? Karena niat yang ikhlas ini menjadi satu syarat diterimanya ibadah, satu amal yang unik. Kalau kemudian kita bandingkan dengan yang lain. Kenapa? Mungkin pernah saya jelaskan bahwa kalau saat sahnya sholat itu kan mesti suci. Mesti suci, kita harus berwudu suci dari hadas misalnya. Suci kita, dalam sholat kita suci. Mohon maaf, begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis itu buang angin kita. Tentu sah sholat kita, sudah selesai sholatnya. Ya. Tapi kalau masalah niat ini, masalah riya ini, sebelum sholat ikhlas kita. Ya, begitu selesai, begitu sholat ikhlasnya masih. Begitu salam, lalu kemudian hilang keikhlasan kita. Ya, ingin dipuji, ya, kemudian ingin dilihat orang lain dan lain sebagainya. Nah, maka usah, walaupun sholatnya sudah selesai. Jadi niat yang ikhlas ini mesti ada sejak awal,
di dalam sholat dan juga di saat selesai sholat, dan ini berlaku untuk semua ibadah-ibadah yang lain. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan ini? Ya dengan senantiasa datang ke majelis ilmu semacam ini, senantiasa tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita muhasabah, kita merenung dan lain sebagainya. Insya Allah kita selalu diingatkan, ya, baik diingatkan melalui pengajian, diingatkan oleh saudara-saudara kita, dan kemudian kita sering juga, ya, nanti dengan hati yang bersih, ya, ada bisikan-bisikan hati yang membawa sesuatu yang positif di dalam jiwa kita. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu terbiasa menunda-nunda waktu sholatnya hingga hampir keluar waktunya, bahkan ada yang keluar waktunya. Nah, kan tadi di dalam surah Al-Ma'un itu kan dikatakan fawailul lil musallin, celakaanlah bagi orang yang sholat. Siapa di situ? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, para ulama ketika menafsirkan sahun, orang yang lalai itu, apa kata mereka? Yuakhirunaha an waqtiha, yaitu mereka yang mengakhirkan waktunya sengaja, tanpa udah memang kebiasaan sudah, ya. Memang ya bukan karena ada sebab, karena menyepelekan tadi. Zuhurnya mendekat asar, asarnya mendekat maghribnya hampir mau masuk isya, ya. Kalau maghribnya sudah masuk isya baru dia sholat, itu jamak namanya dia, ya. Isyaknya mendekat subuh, subuhnya mendekat zuhur, itu kelewatan. Biasanya mendekat duha lah, ya. Nah, jadi sengaja memang menunda-nunda. Nah, jadi ini yang kebalikannya dengan orang mukmin. Makanya Nabi pernah ditanyakan, ketika Nabi ditanya tentang amalan apa yang paling afdal, salah satu yang dijawab oleh Nabi adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian diingat bahwa yang dimaksud salat tepat pada waktunya atau salat di awal waktu itu, ya, adalah khususnya bagi laki-laki salat berjamaah, ya, bersama dengan imam di jamaah yang pertama, ya. Itu salat tepat pada waktunya. Jadi jangan juga, kenapa Pak nggak mau ke masjid lagi, ya, kata Ustadz salat itu di awal waktu, makanya begitu azan di rumahku langsung salat gitu. Kalau di masjid kan masih ada qomat setengah jam lagi. Nah, salat bersama dengan jamaah itulah yang di awal waktu. Nah, makanya bagi ibu-ibu, keutamaan salat awal waktu, seandainya dia tetap salat di rumah tidak ke masjid, itu juga bagus. Tapi perhatikan, jangan ditunda-tunda. Jadi mentang-mentang tidak berjamaah, salat duhurnya jam 2, setengah 3, ya. Nanti ditunda, diusahakan salat itu di bagian-bagian awal daripada waktunya ini. Nah, ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita, ya, bisa mendawamkan, merutinkan salat kita mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Siapa yang dalam hadis itu kan kalau bisa mempertahankan 40 kali salat mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dia akan tak bebas dari dua hal, tak bebas dari sifat kemunafikan dan tak bebas dari siksa api neraka, ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya punya keutamaan. Nah, walaupun hari ini mungkin itu sangat sulit bagi sebagian orang untuk bisa salat berjamaah konsisten saja, itu alhamdulillah. Apalagi harus mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Tapi kalau mendapatkan ini luar biasa. Dan saya katakan ada satu tugas
yang kadang dianggap sepele oleh orang lain, tapi kalau dia jalani dengan penuh kesungguhan dan profesionalisme, dia akan mendapatkan keutamaannya. Apa itu? Ya, muadzin, ya. Jadi kalau di masjid itu ada muadzin tetap, di musola ada muadzin tetap, insya Allah, ya, dia mendapatkan sholat di awal waktu terus. Kan tidak mungkin atau sangat langka lah muadzin itu ketinggalan. Jangan sampai muadzin habis azan pergi dia dia ikut sholat jamaah, kan nggak mungkin juga. Nah, ini keutamaan. Nah, jadi kita berusaha untuk kemudian sholat, ya, di awal waktu, jangan menunda-nunda, apalagi kalau memang tidak ada uzur yang menyebabkan kita harus menunda-nundanya. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri salat orang munafik yang berikutnya adalah mereka itu salat dengan tergesa-gesa, atau dengan kata lain mereka ini tidak tumak ninah. Ya, salatnya tidak tumak ninah. Padahal ya, tumak ninah itu merupakan rukun salat. Dan karena orang munafik itu kan digambarkan oleh Nabi di dalam sebuah riwayat itu, salatnya seperti burung yang mematuk, ya, begitu nempel langsung diangkat. Makanya tumak ninah itu minimal kalau kita rukuk sujud itu sekali bacaan. Bacaan itu dibaca sekali, tapi dibacanya itu kadang-kadang begini. Kesalahan sebagian orang, begitu sambil proses turun rukuknya Allahu Akbar itu sambil baca, begitu nempel ya jidatnya angkat lagi. Padahal Allahu Akbar letakkan dulu, ya, jidat kita, baca minimal satu kali, angkat lagi Allahu Akbar, itu tumak ninah yang minimal begitu, ya. Tapi kalau bacanya sambil rukuk sambil ini, ya, sambil bacanya proses di perjalanan. Jadi begitu ini langsung bangkit lagi, itu tidak dapat tumak ninah. Jadi turun dulu. Allah, kalaupun rukuk Allahu Akbar, stop, baru kemudian baca, baru sami Allahu liman hamidah. Itu yang dimaksud dengan tumak ninah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Saya ya kemarin sahabat dakwah di mana-mana juga saya sampaikan, di kampung-kampung itu orang nggak bisa sholat lama, nggak apa-apa, saya bilang. Nggak bisa sholat panjang, nggak apa-apa, yang penting tumak ninah. Ya, misalnya karena di kampung itu ya imamnya pendek-pendek aja bacaan sholatnya, ya nggak apa-apa pendek-pendek. Apalagi di situ mungkin juga dakwah baru proses masuk. Yang penting tumak ninah. Beda sholat pendek bacaannya dengan sholat cepat, itu beda. Ya. Sebaliknya juga bacaan bisa saja panjang, kalau rukuk dan sujudnya cepat ya tidak tumak ninah juga. Dan persoalan tumak ninah ini sangat penting. Sampai-sampai ya dalam sebuah riwayat itu ketika ada yang datang masuk masjid mengucapkan dia sholat lalu datang kepada Nabi mengucapkan salam, lalu Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kata Nabi, ulangi sholatmu karena kamu tadi belum sholat. Padahal nyata-nyata dia sholat. Balik lagi dia sholat. Datang lagi kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan ya iji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. 3 kali Nabi mengatakan itu sampai dia tidak bisa lagi sholat yang lebih baik daripada itu. Kemudian Nabi mengajarkan kepadanya sholat. Salah satu yang ditekankan di situ oleh kata para ulama, Nabi menjelaskan tentang tumak ninah. Dan kenapa laki-laki tadi disuruh mengulangi ya sholatnya, padahal dia sudah sholat. Bukan dia tidak sujud, bukan dia tidak ruku, bukan dia meninggalkan Al-Fatihah, bukan. Tapi karena dia tidak tumak ninah, tak gesa-gesa di dalam sholatnya, ya. Nah, dan ini ada hubungan dengan poin sebelumnya jamaah. Kan poin sebelumnya suka menunda-nunda waktu sholat. Kalau sholat itu sudah ditunda-tunda, waktunya mepet, itu umumnya pasti tak gesa-gesa, tidak tenang, ya. Pasti kemudian tidak tenang.
Makanya kita itu disuruh sholat itu menciptakan suasana yang tenang. Apa contohnya? Makruh sholat dalam keadaan menahan buang angin, ya, atau buang air. Kenapa? Karena kalau kita sholat dalam keadaan kebelet menahan buang angin, ya, menahan buang air, pasti nggak tenang. Makanya kalau kemudian kita sholat, ada rasa ingin buang angin atau buang ini, apalagi rasanya sudah sangat kuat, lebih baik batalkan sholat kita. Selesaikan hajat kita, berwudu, baru balik lagi. Gimana Ustaz? Begitu balik, udah selesai jamaahnya. Nggak apa-apa. Insya Allah kita tetap dapat pahala berjamaah. Karena ini kan bukan kesengajaan kita. Bukan keinginan kita. Begitu juga sholat, makanan dihidangkan. Sedangkan kita ini dalam keadaan lapar sudah. Maka kata Nabi lebih baik makan dulu. Tapi ini ada catatan penjelasannya. Ini adalah orang dalam kondisi lapar dan ingin betul makan, ya. Dalam kalau kondisi normal, makanan sudah dihidangkan, kita nggak ada masalah, kita nanti aja makan juga nggak akan terganggu. Nah itu sholat dulu. Tapi maksudnya kan kita dalam keadaan lapar sementara makanan ini tinggal disantap saja lagi, lebih baik makan dulu, ya. Nah, kenapa? Karena tadi kalau dalam keadaan lapar, kondisi kita pasti kemudian tidak tenang. Jadi sholat itu menginginkan kita untuk tenang, ya. Begitu juga kalau kita sholat nih, mendatangi sholat berjamaah, kata Nabi, jangan berlari. Ini iqamat nih, ya. Iqamat sedang dikumandangkan, kita datangnya tetap dengan berjalan dengan tenang. Kan kebanyakan di sebagian masjid kan begitu qomat, oh lari dia. Kata Nabi justru datangnya dengan tenang. Kenapa? Syariat tidak menginginkan kita lari, begitu sudah takbir Allahu Akbar, baru napasnya ngos-ngosan. Nggak tenang sholat. Apalagi larinya dari parkiran Islamic Center, Pak. Naik ke atas. Ya, wah lari. Begitu datang salam lagi imamnya. Artinya bukan berarti kita boleh santai-santai, enggak. Makanya itu di awal waktu. Tapi kalau pas keadaan semacam itu tetap ya dengan tenang. Apalagi itu bisa potensi membahayakan kalau kita dari tempat wudhu misalnya. Karena sudah merasa terlambat, lari kepleset kan membahayakan juga. Makanya Nabi tetap mengatakan dengan tenang. Nah intinya, sholat itu membutuhkan ketenangan. Ya, jangan sampai tadi tergesa-gesa di dalam sholatnya. Dan kita harus tinggalkan, tiadakan sholat-sholat yang berpotensi, sesuatu yang berpotensi membuat tidak tenang sholat kita. Ya, jangan sampai sholat, misalnya ke masjid, rumah kosong, kompor enggak dimatikan. Nah, itu pasti enggak tenang juga tuh, Pak. Ya. Sholat, TV masih nyala. Soalnya sepak bola lagi adu penalti, Pak, sholat subuh. Piala Dunia. Yang penting sambil dengar kan. Yang bahaya itu, begitu waladhalin, bukan amin gol katanya. Ya. Jangan TV dimatikan. Intinya membuat kita tenang. Nah, yang kelima, orang munafik itu sedikit sekali mengingat Allah di dalam sholatnya, ya, sedikit sekali. Kenapa? Karena memang tujuan mereka bukan untuk Allah, tujuannya untuk manusia. Kalaupun mereka membaca bacaan sholat itu, ya tidak sampai masuk ke dalam jiwanya, hanya di lisannya saja. Nah, maka disebutkan dalam lanjutan itu, ya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Padahal sholat itu menghadirkan hati. Ya, dalam satu ayat kan as-sholatu lidzikri. Sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tips yang penting juga bagi kita jamaah adalah
bagaimana kita berupaya, kalaupun kita tidak pandai-pandai bahasa Arab, minimal bacaan-bacaan di dalam sholat itu kita pahami. Paling tidak, kalaupun tidak tahu arti kata per katanya, minimal intinya yang kita baca itu kita tahu. Mulai mungkin dari Al-Fatihah dulu. Kita tahulah apa intinya Al-Fatihah. Mulai dari doa iftitah dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tadi muncul di dalam hati kita asa takut kepada Allah dan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yang menjadi kebiasaan orang munafik adalah tak biasa meninggalkan sholat berjamaah, ya. Nah, jadi kan yang sebagaimana riwayat yang sering kita bacakan bahwa kata Nabi, seandainya ada yang menggantikan aku menjadi imam, akan ku angkat orang itu menjadi imam, lalu aku kumpulkan kayu bakar, akan aku datangi, ya, rumah-rumah orang yang tidak sholat itu dan aku bakar. Walaupun ini tidak dilakukan, ini ancaman saja. Kata sebagian ulama, yang tidak datang ke masjid untuk sholat itu, itulah kebanyakan pada masa itu adalah orang-orang munafik. Maka diancam oleh Nabi dengan ancaman dibakar. Ya, tapi jangan dipraktekkan, Pak, ya. Pengurus masjid nanti rapat membakar rumah. Masalahnya rumah kita di sebelahnya kena juga, itu masalahnya. Tetangga kita tidak sholat masalahnya ke masjid. Ini ancaman menunjukkan betapa kerasnya, betapa bahayanya, betapa besarnya sengaja lalai, ya, tidak mau berjamaah, ya. Nah, kita berusahalah semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk berjamaah, ya. Artinya kalau tidak ada uzur, tidak ada rukhsah, tidak ada apa, kita upayakan sholat berjamaah. Kalaupun nanti ada uzur, ada rukhsah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan, ya, ampunan, mendapatkan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, mungkin itu jamaah yang bisa kita sampaikan terkait dengan hal ini, ya. Saya ulang, orang munafik itu malas ketika hendak sholat, riya di dalam sholatnya, suka menunda-nunda waktunya, mengerjakannya dengan tak gesa-gesa. Sedikit sekali mereka itu mengingat Allah, dan yang keenam, mereka tak biasa meninggalkan sholat berjamaah. Silahkan jika ada mau diskusi, tanya jawab, masih ada waktu sekitar 5 menit, silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau mencintai Allah, ikutlah dengan aku. Ya. Ya. Pertama, matilah sebelum datang kematian. Ya. Baik, kalau yang pertama itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan, ya, menyampaikan kepada kaum muslimin, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Ini maknanya apa? Bukti kecintaan kita kepada Allah itu dengan meneladani Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak menjadikan Nabi sebagai teladan, bahkan menjauhi tuntunan Nabi, apalagi sampai mengingkari ajaran Nabi, maka bohong pengakuan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meneladani Nabi, menjadikan Nabi itu contoh, itu bukti benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi, berusaha menjadikan Nabi sebagai teladan hidup kita, maka yang kita dapat yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Ini juga memberi makna bahwa dalam meneladani Nabi, dalam mengikuti sunnah ini tentu tidak bisa sempurna kita. Pasti ada kelemahan dan kekurangan kita. Tapi dengan semangat, dengan niat kita mengikuti sunnah Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ya, matilah sebelum datang kematian. Allahu a'lam, saya tidak mengetahui ini apakah ayat, apakah hadis, atau kemudian ungkapan kemungkinan. Ini hanyalah sebuah ungkapan saja. Tapi kemungkinan redaksinya itu bukan begitu. Pesannya itu jangan mati, ya, sebelum datang kematian itu. Maksudnya jangan sampai hidup, tapi ini bisa jadi, ya, saya kena tidak mau tahu, cuma saya coba cerna dari makna umumnya. Jangan sampai masih hidup, tapi seperti mayat yang tidak berbuat apa-apa, tidak beramal, terputus sudah amalnya. Kan kalau kita mati baru terputus amal kita. Ini masih hidup tapi terputus amalnya, tidak melakukan amal apa-apa. Nah, jangan jadi semacam itu. Selama kita masih hidup, ya, itu ada tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Adalah beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita ini adalah ya'budun. Ya, kita tugas di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan ya'kulun, bukan untuk makan. Ya. Tapi ya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada. Sudah masuk Isya, ya? Pak Mur tidak menutup kah? Dosa. Setiap Kamis kan kita berjemaah bisa di Istiqomah setiap malam Kamis berjemaah. Dapat pahala kan? Nah, yang kedua pahalanya kita makan sama berjemaah dua kali. Ya. Makan berjemaah pahalanya. Ya, tapi jangan berjamaahnya malam Kamis saja kan? Istiqomah malam Kamis saja. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.